Kami mohon untuk bangkit berdiri. Selamat datang Bapak Jerry Kurniadi beserta rombongan. Merdeka kami semangat, dengan niat kami kuat, terwujudnya swasembada pangan. Jamaah untuk kami Tepuk tangan semuanya. Ketambahan gerakan nasional kami pangan untuk menjaga kedaulatan pangan. Ketambahan gerakan untuk Indonesia mewujudkan kemandirian pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP Seknas Pak Jerry, yang saya hormati Pak Bendung Seknas Pak Iki, yang saya hormati juga Pak Sekjen Seknas Pak Caris, yang saya hormati juga DPP Pak Sekjen kita Bobo Eko, yang saya hormati juga Pak Bendung DPW Pak Darbo, yang saya hormati juga para pengurus DPW Kendapangan yang ada di sebelah kiri, para korwil, termasuk juga yang saya hormati dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari DPD se-Jawa Tengah. Terima kasih saya haturkan atas kehadiran yang mana pada hari ini kita berkumpul bukan hanya sekedar untuk menghadiri sebuah acara saja, tetapi bagaimana kita untuk meneguhkan komitmen, menyatukan langkah dan memperkuat perjuangan kita dalam membangun organisasi yang lebih solid dan berdaya benar. Ketapang bukan hanya sekedar nama, melainkan sebuah gerakan yang lahir dari semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kedaulatan pangan, mensejahterakan masyarakat dan kemandirian bangsa. Dengan adanya pelantikan pengurus, arahan dari Seknas nanti, serta rapat koordinasi wilayah ini yang sedang kita persiapkan, langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan ke depan. Saya ingin menegaskan bahwa amanah yang kita aman bukan hanyalah sebuah jabatan, melainkan tanggung jawab besar yang harus kita jalankan dengan integritas, kerja keras, loyalitas penuh terhadap organisasi ini.
Selain itu, organisasi yang kuat lahir dari kepemimpinan yang solid, kerja tim yang kompak, serta semangat juang yang tak pernah padam. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen ini untuk membangun sinergi yang lebih baik lagi, menyusun strategi yang tepat, dan memastikan bahwa setiap langkah kita itu membawa manfaat bagi masyarakat luas, terutama dari para petani. Karena dengan kebersamaan, kerja keras, komitmen yang kuat, kita dapat membawa kedatangan menuju masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih sekali lagi saya berikan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu DPD se-Jawa Tengah yang menghadiri, bisa berpartisipasi. Mari kita jalankan tugas ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah siap. Siapa kita? Untuk apa? Apakah sudah siap? Siap. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selanjutnya. Tahun yang lalu di visi program menciptakan pengendalian kemiskinan di komunitas tani dan beternak. Di sana kita membangun jaringan di seluruh provinsi. Alhamdulillah sudah 18 provinsi berjalan. Kita pangan di Jawa Tengah salah satunya adalah andalan kita pangan pusat juga, karena potensi di Jawa Tengah ini semuanya ada dan SDM-nya sudah siap, jadi sangat mudah untuk dikoordinasikan. Kedepannya Cipta Pangan memang akan menjadi mitranya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan khususnya. Seperti itu. Dan tidak lupa juga ketua umum kita Niko yang sekarang sudah dilantik menjadi kepala Kaskin, tetap akan berafiliasi Cipta Pangan, program kemiskinan bersama Cipta Pangan dan dilaksanakan. Dan sektor komunitas yang paling potensial atau sektor dan komunitas yang paling potensial Di sektor cetak sawah yang kita fokuskan. Kemudian yang kedua adalah peternakan, khusus sapi, domba, dan ayam petelur, guna mensupport kegiatan nutrisi gratis nasional. Insya Allah kita pangan bersama dengan BGS. kawan melihat Jawa Tengah sendiri, artinya untuk kesediaan pangan program pemerintah apa yang akan dilakukan? Untuk pertama kita concern mengenai harga-harganya dulu, karena harga ini sangat menentukan. Jangan sampai petani kita ini rugi lagi. Karena petani kita sama ini sudah hatam itu, rugi terus. Yang ujung-ujungnya adalah pulang yang membeli dengan harga yang sangat di bawah standar. Maka di sini Cipta Pangan hadir guna menstabilisasi harga semua produk sepanjang yang kita bisa beras, dan Cipta Pangan fokus membeli beras organik. Nanti kita akan menyerap hasil panen itu. Betul Pak, dan itu akan kita samakan saudara Bulog dan di nasional juga support kegiatan kita. Ada angka kapasitas yang bisa kita terima? Angka sebenarnya masih digodok, dan ini setelah semua anggaran kita ada, pemerintah ada, fix, kita akan Ada sini?
Siap. Jadi untuk tentang pangan Jawa Tengah sendiri, secara sinergi antara Jawa Tengah dengan DPW Pusat, kita itu menyiapkan secara program kemandirian dari Jawa Tengah sendiri. Cuman tidak mengesampingkan apa yang menjadi program dari DPW Pusat. Makanya dengan adanya program pada sesi berikutnya ini akan dijabarkan apa-apa sih program dari Genta Pangan yang akan dibutuhkan dari pusat. Secara fintech akan dijabarkan secara teknis satu persatu. Kita pun juga open akan tanya jawab dari para DPD, mungkin dari beberapa pertanyaan DPD akan kita tampung dan akan kita share yang sebenarnya Genta Pangan itu apa. Di luar itu untuk Genta Pangan mandiri yang secara Jawa Tengah kita menyiapkan secara proposal. Pesan dari DPW Pusat tidak hanya mempertebal proposal tapi lebih ke inti secara datanya yang secara spesifik. Karena apa? Secara investor pusat, investor kemandirian dari Jawa Tengah sendiri, stakeholder sudah kita persiapkan untuk menjalankan program Genta Pangan itu sendiri untuk mewujudkan pertanian Nusantara yang mandiri, berdaulat, berkeadilan dan berkelanjutan. Oke. Ada pemetaan Jawa Tengah potensi yang paling unggul daerah mana? Secara saat ini kita baru pemetaan, baru pematangan. Secara simbolis pandangan dari Jawa Tengah normatif untuk keseluruhan kita melihatnya kembali lagi secara bukti otentik, bukan hanya secara visual. Kabupaten ini, unggulan ini kita perlu survei lapangan yang baru akan bisa diajukan ke pusat. Begitu. Ada kebutuhan yang paling besar? Secara kebutuhan untuk saat ini mungkin lebih ke kendala para petani. Setidaknya minimal dari program Genta Pangan itu sendiri untuk meningkatkan pemberdayaan dan sumber daya para petani itu sendiri. Minimal kita itu bisa menjamin harga beli dari para petani itu sendiri sudah sedikit meningkatkan taraf hidup masyarakat akan petani itu sendiri. Saya tutup wawancara kita dengan akan sulit terwujudnya menuju suasana pangan ketika masih ada nelayan yang lapar, petani yang anaknya tidak sekolah dan seterusnya. Maka itu Genta Pangan hadir dalam mewujudkan cita-cita pemerintah kita saat ini untuk menuju swasembada pangan dan swasembada energi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sukses. Berhubung teman-teman ini pada kumpul, mungkin bisa langsung saya sampaikan. Kaitannya apa? Kaitan yang mana nanti yang akan menjadi pilot project atau programnya apa sih yang ada di Genta, terutama yang mau dijalankan di Jawa Tengah. Jadi posisi per DPD saya mohon di situ pasti adanya problema di dalam pertanian masing-masing. Mohon itu bisa dikonsep, dibuat secara proposal, dibakukan. Apa sih yang mau diajukan? Karena apa? Dari kearifan lokal masing-masing itu pasti mempunyai problema masing-masing. Nanti di soundingan dengan korwilnya masing-masing, korwil nanti disampaikan ke DPW. Kita kan tidak serta-merta dari problema 35 kabupaten langsung disodorkan, tidak. Cuman bukan berarti kita itu untuk menolak, setidaknya secara major dulu, secara mayornya dari problema terutama dalam hal pertanian itu apa sih? Syukur bisa disediakan juga apa sih menjadi solusi. Solusi ini apa? Duit itu harus dipakai. Jadi ada bagian-bagian langkah-langkah atau skemanya yang bagaimana, termasuk nanti juga ada pendampingan karena sifatnya di sini kita belum bicara akan adanya dana hibah. Kalau dana hibah yang sudah terjadi itu loss, Pak, ya kan? Kita itu meningkatkan taraf hidup para petani, meningkatkan sumber daya dari pikiran para petani itu jangan terlalu berharap akan dana hibah. Kita itu dididik untuk mandiri. Selain dari program yang dari pusat,
Ayo, Jawa Tengah itu mau dibuat yang bagaimana sih? Salah satu pilot project yang dimana kalau memang itu di ACC, syukur dari pusat langsung menyetujui anggaran turun pun tidak bisa terrealisasi kalau dari kita sendiri itu tidak adanya persiapan. Ini kemudian, ya kan? Jadi secara problema mohon nanti dibukukan, digabungkan, konsolidasikan dengan korwil masing-masing. Nanti korwil yang bicara ngobrol dengan DPW. Mana nih yang mau kita angkat, mau yang kita bawa ke pusat? Pusat butuhnya data. Jadi jangan hanya visual ini itu kita menampungnya susah. Karena apa? Karena kita maju itu kita jadikan satu kembali lagi yang secara mayor problema itu agar bisa diimplementasikan ke teman-teman DPD yang sesama merasakan problema tersebut. Jadi dengan adanya kita hari ini, alhamdulillah SK sudah diterima, posisi kita juga sudah jelas. Kembali lagi di sini bukan mengajak kita untuk bertani, bukan. Kita itu struktural ngurusi para petani. Petani ini keluhannya apa sih? Ayo kita mau goleknya solusinya bagaimana sih? Kalau sudah mentok dengan ongkos duit, berarti secara susunan proposal sampai itu sudah lengkap. Tapi nak ngomong problema kalau langsung duit tanpa ada tahapan tertentu, bagaimana kita untuk menganalisa? Jadi secara ukuran jelas, kita pun juga presentasi di pusat pun juga jelas. Harapan kita pasti yang menjadi pilot project di ACC oleh pusat. Yang tadi disampaikan secara Mas Sekjen bilang, mau arus rekening ini, rodok rekening di sini tidak apa ya. Jadi yang jelas dari kelas DPW itu insya Allah pasti ada investor yang masuk ke ranah DPW. Apalagi kalau kita meningkat ke pusat, pasti lebih besar lagi. Karena kaitan pusat itu sudah lintas negara. Sedikit bocoran cuman karena belum ada kepastian, saya belum berani share. Setidaknya kita tetap menjaga semangat. Kapan adanya program nanti kita siap. Gitu. Siap secara apa? Bukan siap secara siap, tapi secara data. Secara besar itu kaitan dengan program, mohon bisa dibuatkan proposal nanti setelah kumpul dari sini kita evaluasi, kita merujuk satu proposal yang akan dibawakan untuk dibawa ke pusat. Terus kaitan untuk deklarasi, posisi kemarin malam ada sedikit miss antara saya dengan DPP. Tanya saya, Pak Miss, acara besok ada di mana? Itu Pak di belakang. Loh, katanya 30 menit, 40 menit dari sini. Pak, besok itu acara rakerwil, bukan deklarasi. Tahunnya Pak Beduk deklarasi. Kalau deklarasi pasti kita buat lebih meriah dari yang lain, betul ya? Nah, makanya dengan adanya rakerwil ini, kita sudah alhamdulillah mendapatkan SK. Kita lebih positioningnya itu begini itu kita aja. Jadi secara persiapan untuk kebutuhan deklarasi lebih tertata. Terus kaitan tadi yang disampaikan oleh Pak Eko, jadi kembali lagi apa yang menjadi problem, apa sih yang menjadi keunggulan dari para produk kabupaten masing-masing. Nanti kita siapkan basar di per kabupaten, walaupun produknya sama ada masalah. Kita tunjukkan, kita pamerkan, ini loh produk dari kabupaten ini di Jawa Tengah. Pasti dengan adanya regulasi tertentu, tidak asal produk
produk dikemas langsung dibuat di pasar enggak, karena kita di bawah naungan Genta, mohon nanti dilakukan juga dengan Genta. Mungkin secara aturan atau regulasi bisa dibantu oleh Pak Budi, Pak ya. Ini tidak asal produk diusulkan dan bisa ditampilkan di dalam pasar. Terus sembari untuk referensi meriahkan yang deklarasi yang bagaimana kaitan stakeholder, kaitan Alsintan, kalau memang dari teman-teman itu yang bisa ikut meramaikan, monggo bisa di-share lewat Korwil. Karena kembali lagi acara deklarasi dengan adanya Korwil ini kita alhamdulillah malah bisa untuk adanya waktu mempersiapkan yang bagaimana gen mateng, gen apa sih menjadi cita-cita deklarasi ini lebih meriah lagi. Mungkin begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih saya aturkan. Mudah-mudahan di dalam acara hari ini kita diberikan keberkahan. Amin. Terutama jangan lupa untuk memikirkan para petani. Kita berangkat di sini sifatnya sosial. Saya berangkat tanggal 1 tidak ada yang gaji, tapi karena niat sosial. Dengan adanya jiwa sosial yang tinggi, insya Allah Tuhan akan mencarikan jalan. Amin. Semangat. Iya. Siap. Siapa kita? Untuk apa? Semangat. Perlu dibangunkan. Perlu dibangunkan. Bisa. Ya, baik. Baik Bapak Ibu semua, tak terasa waktu sudah menunjukkan 3:30. Luar biasa, kita semua tetap semangat. Semangat. Ya. Dan kita akan mengakhiri acara kita di sore hari ini. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan kebersamaannya, dan selamat jalan bagi Bapak Ibu semua, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan kami mohon maaf bila di dalam penyajian acara ataupun kegiatan ini ada kekurangan, kami mohon maaf. Selanjutnya kita akan berfoto bersama, tetapi kita bikin menjadi 6 bagian, yaitu korwil ya, biar agak cepat. Berkorwil saja dan bisa dibantu untuk posisi meja mungkin ya, agak mundur. Terus kita atur Izin Korwil Kedung segera masuk ke depan.